Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Imaduddin ini tidak pernah bahas tes DNA. Lantas siapa yang menyusupkan kata-kata tes DNA di tengah-tengah isu nasab Saddah Bang Alawi ini? Mari kita tonton dulu video kali ini teman-teman semua ya. Dari apa yang diklaim oleh pihak yang meneliti soal nasab, Iya. ya, yaitu yang bernama Imaduddin, itu dia tidak memasukkan unsur DNA. Nggak ada, dia cuma 2 buku tadi, Sejaratul Mubarakah sama satu buku saya lupa. Bukan tentang DNA. Bukan tentang DNA, nggak ada. DNA nggak dibahas di situ. DNA ini kemudian masuk baru sisipan, susupan dan sisipan. Di tengah perjalanan isu nasab, dia tiba-tiba masuk dari orang-orang lain. Ya, disitulah poinnya. Nanti kita akan bahas. Ini bisa tiba-tiba beralih ke soal DNA. Ada apa? Apa ini ada apa? Karena Imaduddin tidak membahas DNA sama sekali. Benar. Nggak ada. Nah, kalau soal DNA, pertanyaan pentingnya, memang secara klaim dari pihak ilmu pengetahuan, DNA ini bisa melacak asal-usul dari manusia. Ya. Tetapi juga ada penelitian ini, saya barusan baca ini ya. Ini nih, isinya begini nih. Dalam penelitian diketahui bahwa manusia memiliki kesamaan DNA dengan spesies lain seperti orangutan, simpanse, gorila, bonobo. Ini sama nih, setidaknya lebih dari 90% DNA loh. Jadi kalau patokannya DNA, berarti kita ini sama keturunan monyet dong. Gorila, simpanse. Nggak mau. Nggak bisa, beda. Kalau berpedoman pada DNA ya. Nah itu persoalan. Ini bukan main-main. Ini yang melakukan penelitiannya ini Vance de Waal namanya, ilmuwan yang mengkhususkan diri meneliti primata dari Emory University di Atlanta, Amerika Serikat. Jadi berbahaya saya kira ini kalau kita berpegangan pada DNA, karena yang kedua persoalannya ya, yang kedua, siapa peneliti atau hasil sampel DNA dari zaman Nabi Ibrahim atau Rasulullah SAW? DNA mana? Contoh sampel yang pernah diambil? Nggak ada. Bagaimana? Yang diambil tuh manusia zaman sekarang, diambilnya, dikumpulkan, yang hidup zaman sekarang nih, sejak ilmu DNA ditemukan, diteliti, ya. Kemudian dikelompokkan, oh ini sama nih. Yang di atasnya itu iya. Yang di atas, tapi kan di atasnya tidak ada sampel DNA. Benar banget. Tidak ada sampel DNA. Ini 95%, 90-50% ini sama dengan simpanse gorila, karena sampel simpanse yang sekarang diambil, sampel manusia sekarang diambil. Betul. Dicocokkan 95% samanya. Tapi kalau penelitiannya tentang keturunan kita, asal muasalnya manusia yang di atas generasi kita dulu itu, yang ribuan tahun di atas kita, lu sampelnya dari mana? Bagaimana cara itu pertanyaan penting loh secara ilmiah. Cara ngambil DNA itu bagaimana sehingga bisa dikelompokkan dari keturunannya, dari manusia yang ini, dari keturunan. Nggak bisa. Kalau ada pernyataan dari si peneliti itu terkait dengan ada kromosom Y yang katanya bisa sampai mendeteksi DNA sampai dengan ke Nabi Adam. Setahu saya itu hanya penelitian sebuah perusahaan, dan perusahaannya itu perusahaan yang berada di Amerika. Betul. Itu kalau kromosom Y. Kalau kromosom Y dengan X itu adalah wilayah penelitian dari segi sperma, dan itu dunia kedokteran. Tapi itu balik lagi, apakah pernah diteliti kromosom dari nenek moyang kita yang di atas, yang haplogrup J, haplogrup G, haplogrup J1 itu? Generasi di atas kita itu siapa yang diambil sampelnya untuk memastikan bahwa yang sekarang ini, oh ini yang terjadi setahu saya ya, yang saya baca, cari informasi ya. Karena kan mereka juga pakai internet ini soalnya. Informasi haplogrup itu internet semua itu. Betul, dari Google setahu semua. saya kalau dari internet ternyata yang diambil itu sampel manusia sekarang, kemudian dikelompokkan, ada misalnya 1000 dari 300 orang sama. Oh ternyata 300 orang ini ininya hidupnya di Timur Tengah. Makanya oh ini grupnya ini. Oh ini hidupnya di Asia Tengah. Oh ini 200 orang dari Asia Tengah. Begitu. Kemudian dia oh ini sama. Nah, ada yang tercecer di Indonesia. Oh ternyata dia sama di Asia Tengah atau di Timur Tengah. Baru dikelompokkan. Jadi bukan pada sampel primer seperti yang dikatakan secara betul banget. Sampel primer dari manusia di atas kita. Betul. Nah, jadi sebetulnya gugur juga itu ini, dan DNA pun juga teori kalau dia mencoba untuk melacak manusia di atas kita, nenek moyang kita, itu teori, kecuali kalau mereka bisa mengambil sampel yang betul-betul misalnya diklaim keturunan dari Bani Israel misalnya. Ya harus diambil yang Bani Israel, yaitu Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, harus diambil semua. Dan satu kan yang
Kan sekarang ini fitnah-fitnahnya itu bahwa ada ternyata lebih banyak sampelnya sama dengan bangsa Israel. Yahudi. Ya jelas lah, orang Yahudi itu kan anaknya Nabi Yakub, anaknya Nabi Ishak. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu kan saudaraan sama Nabi Ismail. Bapaknya siapa? Nabi Ibrahim. Sama. Ya sama lah. Satu bapak lah ya. Lah jadi otaknya tuh kemana menurut saya? Jadi tidak lebih ini Benar. Apa di balik Propaganda, itu semua, adu Bang, domba. yang menjadi pertanyaan adalah apa di balik itu? Karena seperti yang dinyatakan oleh si peneliti ini, Bang, ya, Iya. di dalam podcast dia mengatakan bahwa dasar atau latar belakang dia meneliti itu adalah dengan mencari di Google dua orang, Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar. Hanya dua itu aja yang motif yang menjadi penelitian. dasar penelitian dia. Apa, Bang, sebenarnya Abang lihat Lah, di balik ini semua? Kalau saya, ini ada sponsor dari State Intelligence. Saya nggak nyebut lembaga ya. Benar kan? Ini ada sponsor dari State Intelligence Sponsorship. Ya, di balik ini semua. Ini isu banyak uangnya ini. Tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Ini begini. Ini kita tahu sejak 2016 ini kebangkitan umat Islam ini kan luar biasa, ya kan? Kemudian terjadi sinergi, persatuan, ya, antar mazhab, antar golongan, antar ormas. Ini kan hampir semua sudah punya kesadaran untuk bersatu. Nah, ternyata kemudian dengan ini dia mengkhawatirkan status quo, pihak yang berada di status quo yang diuntungkan oleh status quo sekarang. Pihak ini adalah orang-orang, kalau dalam teori sosial itu, ya, itu the ruling class ini. Dia terganggu nih kalau umat Islam bersatu, ya, antar ormas, antar mazhab. Benar. Jadi harus diacak-acak. Betul. Nah, problemnya adalah, ya, kalau saya perhatikan motivasinya ini, mereka melihat kalangan ulama. Jadi saya tidak nyebut satu saja, kalangan ulama. Baik dari kalangan habaib, ulama dari kalangan habaib, maupun dari kalangan yang dikenal oleh masyarakat sebagai kiai-kiai kampung, kiai-kiai ulama-ulama pribumi, kalau mereka nyebutnya kan begitu. Ini terjadi persatuan. Betul. Nah, mereka nggak mau ini terjadi persatuan. Dengan adanya menonjol-nonjolkan isu-isu pribumi segala macam, ini kan ada aspek-aspek yang disebut dengan secara ideologi ultranasionalisme atau cenderung kepada chauvinisme sebetulnya. Ini kan Hitler sebetulnya chauvinisme itu, membanggakan kepribumiannya, keasliannya. Padahal kita ini semua sebetulnya makhluk alien sebetulnya. Kita ini kan makhluk keturunan Nabi Adam, yang Nabi Adam itu diturunkan kepada dari surga ke bumi. Ini kan karena dihukum. Ini ribut soal begini, ini kan sebetulnya dia buang-buang waktu aja nih orang. Tapi balik lagi, karena dia khawatir dengan kebersatuan antara ulama, bahkan PBNU juga, ya, sudah merespon isu ini bahwa tidak benar ini semua, ya, merusak persatuan. Jadi dia curiga dari analisis intelijen ini menyatakan persatuan umat Islam ini dibangkitkan oleh kalangan habaib dan kalangan ulama. Sehingga ini harus dipecah belah. Pakai pecah belahnya itu pakai apa? Ya pakai isu ini yang bisa efektif, karena isu-isu lain sudah pernah dicoba, gagal terus kan. Pakai kriminalisasi, gagal. Karena walaupun dihukum, di penjara, tetap umat mencintai ternyata, tetap diikuti. Nah, pakai isu ini diharapkan yang para muhibbin ini diharapkan tidak lagi percaya, tidak lagi mengikuti. Inilah dipakai. Itulah teori analisis intelijennya. Saya tidak sebut teori. Kalau teori harus dibatalkan oleh teori juga. Tapi ini analisis intelijennya begitu ini. Nah, aspek-aspek ini. Nah, inilah yang perlu kita respon, ya, berdasarkan analisis kontra intelijennya ini, karena ini ada satu gerakan intelijen di balik isu ini, ya, yang disponsori oleh pihak-pihak status quo, saya sebut begitu, ya. Nah, inilah kemudian ini akan menimbulkan apa yang mereka propaganda ini sebetulnya ada aspek hukumnya, ada konsekuensi hukumnya. Mereka jangan merasa tenang-tenang, ini ada konsekuensi hukumnya. Nah, konsekuensi hukumnya beliau ini yang menganalisis gitu. Nah, begitu ya teman-teman. Jelas saja ini tetap ada sponsor dari intelijen mengenai permasalahan yang diungkit-ungkit, ya kan, dibuat-buat oleh para kiai-kiai yang mengaku sebagai ulama. Itu Kiai Imaduddin ya teman-teman. Ini besar sekali sponsornya, bukan ratusan juta lagi. Ini pasti sudah miliaran rupiah, di atas 10 miliar mungkin, ya. Ya, dia menjadi munafik karena uang, ya, nauzubillah min zalik. Sekian video kali ini teman-teman, silakan nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, bantu tembuskan 10.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.